Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Della Puspita dari kelas Teknik Informatika 3A. Baiklah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang algoritma penjadwalan CPU. Pokok bahasan yang saya bahas yaitu SJF non-preemptive, priorities preemptive, dan RRFCFS. SJF non-preemptive mirip dengan FCFS yang akan tetapi jika arrival time-nya atau AT-nya sama, maka dipilih proses yang BT-nya atau burst time-nya lebih pendek untuk diproses dulu. Atau dengan kata lain, penjadwalan itu lebih dulu menjalankan proses dengan waktu jalan terpendek sampai selesai. Pada saat proses selesai, proses dengan waktu jalan terpendek berikutnya akan dijadwalkan dan akan berterusan seperti itu. Priorities preemptive. Berdasarkan prioritas size yang lebih besar, terdapat 4 buah proses yang memiliki waktu kedatangan dan burst time yang berbeda dalam setiap proses. Antrian akan didahulukan jika ukuran atau size yang masuk dalam daftar antrian lebih besar. Jika dalam antrian terdapat size atau ukuran yang sama, maka proses yang lebih dahulu mengantri akan dieksekusikan terlebih dahulu. RRFCFS, Round Robin First Come First Serve, merupakan metode algoritma penjadwalan yang pertama pada ready queue akan dilayani pertama kali, dan jika kuantum untuk proses tersebut dihabiskan lebih dahulu, maka proses tersebut harus keluar dan masuk kembali ke antrian ready queue kalau masih ada sisa atau list masuk belakang. Baiklah, saya berikan contoh yang pertama yaitu SJF non-preemptive. Bagaimana algoritma ini menghitung rata-rata waktu tunggu masing-masing proses untuk dieksekusi oleh CPU. Saya berikan satu buah tabel. Misalkan ini judulnya SJF non-preemptive. Shortest job first scheduling. Misalkan ada 5 proses yang memiliki arrival time dan burst time yang berbeda. Proses 1, P2, P3, P4, dan P5. Memiliki arrival time atau waktu kedatangan untuk proses 1 adalah 0, kedua 2, 3, 5, dan ini misalkan kita berikan waktunya adalah 9. Sedangkan BT untuk P1 misalkan 12, 8, 10, 5, yang terakhir adalah 1. Ini merupakan tabel proses
yang akan kita hitung masing-masing proses. Kita buat dulu sebuah ganjar. Ini CPU dan ini RDQ. Atau siap antri, karena di SJM mengambil jalur terpendek dan tidak adanya interrupt bagi proses yang lain, maka SJM ini mirip dengan FCFS, tetapi apabila arrival time-nya sama, maka akan diambil jalur terpendek atau terbesar dan terkecil. Di sini ada proses P1 di milidetik ke 0, kemudian akan dieksekusi selesai sampai 12 milidetik P1. Berikutnya adalah P5 12 milidetik ke 13. P5 dieksekusikan dan terminnya P5 di milidetik ke 13. Terkecil berikutnya adalah P4. Ini juga terminit P4 5 18. P4 terminit di milidetik ke 18. Dan yang berikutnya adalah P2. Membawa 8 milidetik, berarti 8 ditambah 18 26. P2 akan terminit di milidetik ke 26. Dan yang terakhir, proses yang terakhir yang belum selesai adalah P3. Membawa 10, maka 26 ditambah 10 36. Ini yang pertama karena pertama kali ngantri berikutnya. Yang kedua akan tereksekusi, kemudian yang ketiga, ini yang keempat, dan ini yang kelima. Selesai urutannya, P1 akan diselesaikan dulu selama 12 milidetik. Ditambah 1 P5 terminit di milidetik ke 13. Kemudian P4 berikutnya, karena P4 ini memiliki burst time yang terkecil setelah P5, maka P4 ini memiliki burst time yang terkecil setelah P5, maka P4 di bawah 5 ditambahkan dengan 18 milidetik. P4 terminit berikutnya 26. Kemudian yang terakhir adalah 10 adalah 26 ditambah 10 36. Maka P3 terminit di milidetik ke 36. Average waiting time sama dengan 0 ditambah 16 ditambah 23 ditambah 8 ditambah 3. Berarti average waiting time-nya adalah 50 milidetik. Dibagi banyaknya proses berarti 10 milisecond. Maka masing-masing proses harus menunggu
untuk dieksekusi kembali, yaitu memiliki jatah waktu 10 milisecond. Kemudian yang berikutnya yaitu kita bahas, yaitu menghitung rata-rata turnaround time-nya. Untuk P1 sama dengan 12 dikurang 0, P2 26 dikurang 2, P3 36 dikurang 3, P4 sama dengan 18 dikurang 5, dan P5 sama dengan 13 dikurang 9. P1-nya sama dengan 12 dikurang 0, 12, dan P2-nya 26 dikurang 2, 24, dan P3-nya 36 dikurang 3, 33, dan P4-nya 18 dikurang 5 sama dengan 13, dan P5 sama dengan 13 dikurang 9 sama dengan 4. Rata-rata untuk masing-masing proses, yaitu average turnaround time-nya adalah sama dengan 12 ditambah 24 ditambah 33 ditambah 13 ditambah 4 sama dengan 86 dibagi banyaknya proses. 86 dibagi 5 sama dengan 17,2 milidetik. Jadi average turnaround time untuk masing-masing proses ini yaitu 17,2 milidetik. Berikut adalah contoh penjadwalan prioritas primitif. Ini adalah tabelnya, tabel proses P1, P2, P3, P4. Arrival time-nya 0, 2, 3, 5. Burst time-nya 10, 8, 12, 4. Size KB-nya 50 KB, 150 KB, 175 KB, dan 50 KB. Dan ini kita buatkan ganjatnya. CPU ready queue. P1 sama dengan 10, P2 sama dengan 8, P3 sama dengan 12, P2 sama dengan 7, P1 sama dengan 8, dan P4 sama dengan 4. Waiting time untuk proses di atas adalah sebagai berikut. P1 sama dengan 0 ditambah 22 dikurang 2 sama dengan 20. P2 sama dengan 2 dikurang 2
15 dikurang 3 sama dengan 12. P3 3 dikurang 3 sama dengan 0. P4 30 dikurang 5 sama dengan 25. Jumlah sama dengan 57. 20 ditambah 12 ditambah 0 ditambah 25 sama dengan 57. Jadi waktu tunggu rata-rata adalah 57 dibagi 4 sama dengan 14,25 milidetik. Berikut merupakan contoh penjadwalan algoritma round robin first come first serve. Ini merupakan tabel prosesnya. Proses P1, P2, P3, P4, P5. Arrival time-nya 0, 2, 3, 5, 9. Burst time-nya 12, 8, 5, 2, 1. Dan quantum time-nya adalah sama dengan 3. Ini ganjetnya. CPU RDQ. Waktu tunggu untuk masing-masing prosesnya adalah P1 sama dengan 0 ditambah 9 dikurang 3 ditambah 20 dikurang 12 ditambah 25 dikurang 23 sama dengan 26. P2 sama dengan 3 dikurang 2 ditambah 14 dikurang 6 ditambah 23 ditambah 7 sama dengan 15. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya tentang penjadwalan algoritma CPU, yaitu SGM non-primitive, priorities primitive, dan RRFC-FS. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.